Takbiratul ihram menerangkan tentang syarat-syaratnya takbiratul ihram. Sittata asara itu ada 16. Antaqa'a halatal qiyam fil faradi. Pertama, takbiratul ihram itu pada saat kita takbiratul ihram antaqa'a halatal qiyam fil faradi, posisi kita dalam keadaan berdiri. Halatal qiyam ya. Taqa'a itu maknanya jatuh, maksudnya kita udah benar-benar dalam posisi berdiri baru takbir. Wa antakuna bil arabiyyati, temu takbiratul ihram itu harus diucap bil arabiyyati dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Wa antakuna biladzil jalalati, dan takbiratul ihram itu harus dikaitkan dengan lafzul jalalah. Allahu Akbar, lafzul jalalah. Wa biladzil akbari, dan juga dikaitkan dengan lafaz akbar. Allahu Akbar. Wa tartibu bainal lafzataini, dan takbiratul ihram itu harus teratur bainal lafzataini, dengan dua lafaz tadi, Allah dan Akbar. Wa alla yamudda hamzatal jalalati, dan pada lafaz takbiratul ihram itu wa alla yamudda, tidak boleh kita memanjangkan hamzatal jalalati pada huruf hamzahnya di lafaz jalalah. Allah, a-nya hamzahnya dipanjangin, nggak boleh ya, langsung aja Allahu Akbar. Wala yamudda, yang tidak boleh dipanjangin hamzatal jalalati, huruf hamzah pada lafaz jalalah. Apa tuh alifnya? Allahu Akbar. Wa adamu maddibai, dan tidak juga boleh memanjangkan maddibai pada huruf ba-nya akbar pada lafaz akbar. Allahu Akbar, yang gitu ya takbir. Wa adamu maddibai, dan tidak boleh memanjangkan maddibai pada huruf ba-nya di lafaz apa? Akbar, di lafaz akbar. Allahu Akbar kalau kita takbir. Tuh ya, gua aja dari sini ya. Nah, pada takbir aja kita benar-benar perimpen. Kalau perimpen harus benar, rapi. harus rapi. Ada takbir doang. Jadi jatuh kan. Hakikatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat yang kita kerjakan itu hakikatnya bukan buat kita. Kita persembahkan semuanya buat Allah. Cuma sholat yang bagaimana yang dimauin sama Allah. Bisa dimengerti? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah.
Cuman pertanyaannya, sholat yang model bagaimana yang dimauin sama Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan gitu. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Cuman ibadah yang model bagaimana yang diminta sama Allah? Ibadah yang benar-benar khudurul qalbi wa khudurul jawari. Kita mampu nggak? Sebab pada saat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita berikrar lagi tuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Masuk lagi nanti ke Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau Allah aku meminta pertolongan. Wawunya wawu ma'iyah, artinya satu paket, gak bisa dipisah-pisahkan. Ibadah baru Allah turun tangan. Setelah ibadah kita bagus, Allah baru turun tangan untuk memberikan nasta'in, pertolongan. Ya, banyak fadilah-fadilah tentang sholat. Tinggal bagaimana kita menyikapi sholat yang benar-benar diminta sama Allah. Sebab mohon maaf, kalau ukuran-ukuran sholat dulu disanggupin 50 rakaat, ini peristiwanya bulan ini 50 rakaat. Terus Nabi ketemu sama Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, dan lain-lain sebagainya. Sampai mereka beliau mereka bilang umatmu gak akan sanggup. Nabi minta lagi naik, minta turun sampai 5 rakaat. Nah, buat kita yang 5 rakaat aja masih sulit kita untuk kerjakan. Bagaimana kalau seandainya waktu itu benar-benar mutlak 50 waktu? Yang 5 waktu aja kita masih susah untuk mengerjakan istiqomah kita. Bagaimana seandainya waktu itu benar-benar 50 waktu diperintahkan untuk umat Nabi Muhammad. Yang 5 waktu aja kita ingatnya pas sakit doang, giliran sehat mah boro-boro. Padahal di situ awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, nanti yang paling pertama direken, dilihat, dinilai di yaumil qiyamah as-salah, salat kita. Apabila salat kita baik, maka baik seluruh amalia kita. Apabila salat kita jelek, maka jelek juga seluruh amalia kita. Ini ada pertanyaan, Ustaz, saya mah yang penting hati saya baik. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Bisa begitu. Nabi Muhammad hatinya orang yang paling baik, tapi tetap aja malam sholat tahajud, terus sholatnya nggak pernah berhenti. Makanya kalau ada orang-orang yang bilang saya nggak sholat enggak gini, yang penting hati saya baik, ya tetap baik. Gimana mau baik? Kenapa? Al-zahir mir'atul batin. Zahirnya aja begitu, gimana batinnya sama begitu. Kaidah itu. Makanya ada orang-orang yang bilang sholat enggak, ngapain enggak, yang penting hati saya baik. Kalau gitu Nabi Muhammad dulu kagak pernah sembahyang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad orang yang hatinya paling bersih. Tapi tahajudnya nggak pernah berhenti. Sampai diriwayatkan kakinya sampai pada bengkak. Lain nama kita mau bengkaknya bukan karena sholat. Mobil abdil akbari wa tartibu bainal lafdhataini, harus tertib dengan 2 lafaz tadi, Allahu Akbar. Wala wa alla yusaddidal ba', dan pada lafaz takbir
pada lafaz takbiratul ihram, wa alla yusaddidal ba'a, tidak boleh mentasdidkan huruf ba-nya. Allahu akbar. Ya, jangan digentak ya. Yang biasa ngegentak nih. Allahu akbar. Kalau yang orang sono pasti ngerasa kenapa sering ngegentak. Iya, main. Allahu akbar. Kenapa? Karena jadi double tuh ba-nya. Kalau tasdid kan berarti ada dua huruf. Wa alla yusaddidal ba'a, dan jangan mentasdidkan huruf ba-nya. Allahu akbar. Allahu akbar. Orang belah sana tuh biasanya ya digentak. Wa alla yajida, wa alla yajida wawan sakinatan, dan tidak boleh menambahkan wawan sakinatan, huruf wawnya yang dalam keadaan sukun. Allahu akbar, ya. Allahu akbar, wawunya jadi sukun gitu. Jadi ditambah wawan sakinatan, huruf wawu yang sukun. Di mana tuh? Di pelebah Allahu. Wa alla yajida wawan sakinatan, dan tidak boleh menambahkan huruf wawu sakinatan yang posisinya sukun. Au mutaharrikatan, atau menambah harokatnya. Bainal kamilataini, diantara dua kalimat tadi. Allahu akbar, ditambahin banyak-banyak, jangan ditambah harokat. Allahu akbar. Kalau emang dia panjang tuh di lafaz jalalah ada mad badal, Allah sekuatnya aja. Kita kuat boleh, panjang melebihi 6 harokat gimana? Kenapa-napa. Allah, kenapa? Karena di situ kata Imam Ghazali, pada saat mangapnya kita tuh Allah, itu setan masuk. Makanya panjangnya Allah, gedor sama hati. Kenapa? Karena kemarin apa? Rukun fi'liyah, rukun qalbiyah, rukun fi'liyah, qauliyah, qalbiyah, ma'nawiyah. Ya, rukun fi'liyahnya udah tuh. Allah, kita angkat tangan kita. Rukun qauliyah, lafaz kita. Qalbiyahnya main. Allah, baru betul perangin. Kenapa? Karena Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya, kalau pada saat kita melakukan sesuatu yang baik, terutama di dalam sholat, pada saat mangap kita, mulut kita terbuka, masuk ke setan semua. Makanya banyak sholatnya pikiran kita kemana-mana ya. Allah, kenapa? Pada saat mangap kita masuk ke semua. Allah, makanya di situ ada rukun qalbiyah buat ngegedor. Nanti baru ma'nawiyahnya. 4 tuh rukun sholat secara garis besar ada 4. Fi'liyah, qauliyah, qalbiyah, ma'nawiyah. Ma'nawiyahnya dari ruku maknanya apa, sujud maknanya apa, duduk tahiyat maknanya apa, banyak. Wa la yusaddidal ba'a, udah ya. Bainal kamilataini, diantara dua kalimat tadi kita panjangin tambah harakat. Allahu akbar, ditambahin panjang harakatnya nggak boleh.
Tapi pada saat pada ketika di lafaz lafzul jalalah Allah itu boleh-boleh aja kita panjangin, bahkan sekuatnya nafas kita. Allah. Kan kalau santri-santri itu banyak Allah sampai belum hatinya belum menjadi satu. Dia ulang lagi Allah, Allah. Kenapa? Karena pada saat lafaz akbar itu maknanya banyak. Kayak ada satu keterangan kalau ulama-ulama salafiyah mengatakan pada saat kita qul Allahu akbar kullu ma siwahul asbar. Mampu nggak hati kita mengucapkan selain Allah itu kecil? Kullu ma siwahu asbar. Allahu akbar. Ini takbir tuh Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir mah takbir, pikirannya mah kan keramaian. Diskon. Tahu aja itu. Wa alla yajida, dan kita tidak boleh menambahkan wawan huruf wawunya qoblal jalalati pada setelah lafaz jalalah. Kan ketemu Allahu, tambahin wawu Allahu akbar. Pada saat apa wawu itu dalam keadaan posisi sakinah. Wala yakifa bainal kalimatit takbiri wa alla yakifa, dan tidak boleh berhenti bainal kalimatit takbiri pada saat kita mengucapkan takbir. Gak boleh berhenti Allah akbar. Maksudnya satu kali nafas kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau imam-imam yang lain boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i itu satu kali nafas. Waqfatan tawilatan, meskipun sebentar. Tawilatan ataupun lama. Wala qasiratan, dan juga tidak boleh berhenti pada saat kita takbir Allah akbar. Sambung. Wa alla yusmi'a nafsahu, takbir itu mohon maaf ya Bu ya. Wa alla yusmi'a nafsahu, takbir itu yusmi'a harus bisa kedengeran. Nafsahu minimal sama dirinya sendiri. Jami'a hurufiha, seluruh huruf-hurufnya. Allahu akbar. Minimal diri kita sendiri yang dengar. Kalau imam ya jamaah makmum harus dengar. Wa dukhulul waqti, takbir harus sudah waktu. Jangan duluin, minimal azan berhentilah. Azan sudah selesai baru kita sembahyang. Wa dukhulul waqti, masuk waktu. Bil muaqqati wa iqamaha, dan pada waktu sholat yang telah ditentukan. Wa iqamaha halal istiqbali, takbiratul ihram itu
kita ucapkan atau kita lakukan halatal istiqbali, keadaan kita halatal istiqbali, menghadap kiblat. Seperti udah kemarin kita jelaskan, mau dia posisi di dalam mobil, yang penting pada saat takbiratul ihram kita halatal istiqbal. Wa alla yukhillala bi harfin min hurufiha, dan tidak boleh pada lafaz takbiratul ihram itu yukhilla bi harfin, yukhilla itu nyadel-nyadelin ya, kita cadel-cadelin wabal, kita cadel-cadelin, kalau kita cacat-cacatin itu huruf. Wala yukhilla bi harfin min hurufiha, tidak boleh mencadel-cadelkan huruf-huruf yang ada pada lafaz takbiratul ihram. Wa takhiru takbiratil ma'mumi, wa takhiru takbiratil ma'mumi, ini buat imam. Takbiratul ihramnya seorang imam nggak boleh keduluan sama makmum, harus tetap imam lebih dulu. An takbiratul imami, dari takbiratulnya seorang imam. Wa takhiru takbiratil ma'mumi, nah, takbiratul ihramnya seorang makmum tidak boleh mendahului ani takbiratil imami, takbirnya seorang imam. Jadi makmum duluan, imam belum takbir, makmum udah takbir, nggak sah sholat jamaah. Selesai bab syarat-syarat takbirat.